10 mega. Nah, itu kalau dimasukin gambar-gambar dari kuantum JAS, dari SAS planet itu besar. Akhirnya harus dosen itu harus ngumpulin apa sih, submit pakai Google Form sendiri kan, jadi double ini ya. Akhirnya udahlah, teman-teman bisa otodidak aja lah yang kuantum JAS. Nah, sekarang kita sedikit nge-review materi terkait UTS ya. Materi terkait UTS itu terdiri dari 5 soal esai, itu jawab pertanyaan sederhana yang terkait dengan diskusi kita. Ya, terkait apa namanya, alternatif pendataan, terkait bagaimana cara memutuskan suatu kegiatan pendataan itu dilaksanakan apa tidak, kenapa tidak, itu kan teman-teman udah pernah diskusi ya di kelas kita ya, jadi kita nggak perlu ulangi. Terus kira-kira cara cara menghitung cost benefit analisis sederhana itu seperti apa, dari hasil CBA itu nanti diputuskan suatu daerah itu melanjutkan proses pendataan atau enggak. Nah, itu kan udah pernah diskusi kan kita. Kemudian yang kasusnya terkait peta ZNT sama alternatif pendataan. Udah sesimpel itu. Saya buat simpel karena nanti teman-teman yang berat di UAS. Yang UTS-nya saya buat simpel. Oke, untuk UTS ada pertanyaan nggak? Mas Arief, ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Belum ada ya. Mas Bimo mungkin? Nggak ada? Saya juga belum. Oke, sekarang untuk progres pengumpulan datanya kan ini udah minggu keempat ya, harusnya udah tahap 4. Teman-teman ada kendala nggak? Nggak ada berarti ya. Oke, nggak ada. Untuk persiapan ini saya benar-benar nyiapin untuk pasca UTS karena yang pra UTS ini saya buat ringan. Teman-teman udah pernah download SE 18 tahun 2019? SE 14 tahun 2019? Udah pernah belum? Terkait penyesuaian yang dimiliki oleh DJP. Kalau belum saya kirim sebentar. Belum, Pak. Saya kirim dulu ya bentar ya. Ini bahan untuk UTS. Pak, kenapa nggak bahas bahan pasca UTS ya? Pak, kenapa nggak belajar yang ini aja, Pak? Udah, yang UTS mah. Yang penting teman-teman pas diskusi ada dengar kata kuncinya udah pernah saya sampaikan semua. Aplikasi peraturan SEDJP SP SE 14 tahun 2020. Saya kirim ke sini ya. Lagi sending. Teman-teman punya dosen ini enggak? Iya. Gimana? Ada yang open mic tadi? Teman-teman ada dosen dari DJKN enggak? Mas Arief mungkin perwakilan, ada dosen dari DJKN enggak? Kalau saya dulu Pak Agung Haris, Pak. Kayaknya dulu di JKN. Yang sekarang, yang semester ini enggak ada? Ada Pak. Pak Kurang Heri tahu, Pak. kayaknya Pak. Mereka enggak. Pak siapa? Pak Heri Pak. Pak Heru ya? Pak Heru siapa? Pak Seperti apa? Heri Pak. Pak Oh, Heri. Heri. Nih, kalau misalnya bisa, minta tolong dimintakan surat edaran atau regulasi terkait penyesuaian data. Bilang aja untuk keperluan tugas ini penilaian massal, Pak. Kita butuh apa namanya regulasi terkait penyesuaian. Nggak harus sekarang ya. Nanti habis UTS saja nggak apa-apa. Nanti kita bandingkan dengan apa yang dipunya oleh DJP. Nanti kita bandingkan dengan apa yang ada di lingkungan akademik yang akan kita pelajari. Dan yang kita pelajari setelah UTS, teman-teman, itu literaturnya jarang banget. Literatur yang saya buat belum tuntas, jadi belum bisa saya terbitkan. Tapi paling enggak teman-teman punya tacit knowledge atau semacam ilmu pengetahuan yang belum dibukukan yang nanti bisa teman-teman terapkan di kantor, ya. Belum sempat saya belum selesai bukunya. Oke, sekarang saya akan buka slide dulu ya. Mungkin nanti ya Mas Arief minta tolong ditanyakan ke Pak Heri. Siapa tahu apakah pertanyaannya gini, apakah di DJKN ada regulasi terkait penyesuaian data properti, data pasar? Nah, kalau ada, minta dengan alasan akademik ingin dibandingkan dengan
apa namanya regulasi penyesuaian yang ada di DJP ya, sama mau dibandingkan dengan penyesuaian yang berlaku umum di kegiatan penilaian ya, penilaian publik dalam hal ini ya. Nah, nanti kita teman-teman bisa dapat apa semacam ya, apa knowledge lah ya, knowledge yang komprehensif, 2 instansi plus 1 akademik. Oh, baik Pak, nanti saya coba tanyakan. Kalau misalnya nggak berkenan, jangan nggak apa-apa ya Mas ya. Kalau berkenan Pak, kita sedang sedang mengkaji metode apa ya bahasa halusnya, metode penyesuaian data Pak. Ada dari DJP, ada dari MAPI atau penilai publik. Ingin kita bandingkan dengan metode yang digunakan oleh DJKN gitu aja. Sebenarnya di browsing ada, kalau browsing teman-teman dapat, cuman itu hanya bisa di-download oleh internal DJKN. Nah, internal DJKN. Sebenarnya saya bisa aja sih minta, cuman kalau misalnya teman-teman bisa akses, saya nggak perlu minta lagi. Oke, PKN. Baik Pak, nanti saya coba tanyakan. Oke, makasih Mas. Habis UTS aja Mas ya. Nah, teman-teman fokus UTS aja. Nah, yang peta udah, kemarin udah sempat saya singgung sedikit ya peta kan. Kemudian izin share screen ya teman-teman. Saya lupa. Nah ini saya akan sedikit maju ke pertemuan 9 harusnya. Tapi pertemuan 9 nanti saya akan gunakan untuk teman-teman mempresentasikan hasil apa namanya hasil pengolahan datanya. Jadi materi yang kemarin saya ajukan ke sini ya. Yang penting teman-teman nice to know aja. Nice to know. Dan di sini kita akan apa namanya mengenal terkait mekanisme pengukuran gambar, penentuan luas bidang dan prosedur pemberian NOP. Yang penentuan luas bidang ini teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah belajar di IUT ya, AutoCAD. Mekanisme ingat nggak? Waktu itu teman-teman kalau nggak salah diberi tugas oleh Pak Riko untuk mengukur bangunan di PKN STAN ya, pakai AutoCAD. Mekanismenya sama, hanya saja itu kalau teman-teman punya software AutoCAD. Kalau AutoCAD sih sebenarnya bisa free ya, versi student ya. Nah ini jika teman-teman nggak punya aplikasi sama sekali, itu teman-teman bisa menggunakan Google Map ya, seperti ini. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah melakukan proses pengukuran luas pakai Google Map. Ada yang pernah nggak? Mas Bima mungkin. Ini kenapa Mas Bima ditunjuk terus karena co-host kelihatan terus di layar. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, kalau gitu saya tunjukkan sekilas saja ya. Sebenarnya di modul sudah ada, di modul terakhir sudah ada, cuman saya tunjukkan sekilas saja. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Google Map. Google Map. Nah, ada beberapa saat teman-teman ingin melakukan pendataan, di modul disampaikan, di PPT disampaikan bahwa teman-teman harus punya data luas wilayah. Paling enggak luas wilayah yang ingin teman-teman data. Yaitu dalam hal ini levelnya paling kecil itu adalah kelurahan ya. Berarti sini misalnya pakai kelurahan saya aja ya. Kelurahan saya tuh Kelurahan Tanggeran, Kabupaten Brebes. Nah, ini dusun Balapusu, Kabupaten. Kabupaten
Nah, teman-teman kalau misalnya beruntung, teman-teman ketikan nama kelurahannya teman-teman di Google Map, kemudian teman-teman hilang. Nah, kemudian teman-teman ketikan itu nanti secara langsung itu Google akan memberikan wilayah kelurahan yang teman-teman pilih. Ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu mengetahui luas dari wilayahnya. Nah, tinggal klik kanan, ukur jarak. Nah, sini teman-teman muncul ini ya, muncul titik ya. Nah, teman-teman tinggal mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Kalau teman-teman disuruh mencari variabel jarak kan pasti menggunakan fungsi ini ya. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk mengukur luas. Ini saya cepat aja. Astagfirullah. Nah, dari sini kita tahu bahwa jarak panjang dari batas desa ini atau keliling desa ini adalah kelurahan ini adalah 7 km. 7 km dan luasnya hanya 1,9 km persegi. Ya, ini kampungnya kecil banget ini. Nah, ini luasnya ya, luasnya. Ini adalah salah satu teknik untuk mengukur luas. Yang luasnya luas kotor ya, luas kotor enggak. Kemudian misalnya teman-teman udah punya peta ini dan udah tahu ancer-ancer apa sih namanya? Bukan ancer-ancer ya. Waduh, ini kampung saya ini kelihatan ya. Jadi kelihatan jeleknya ya. Balik lagi deh, malu. Oke. Nah, bapaknya kerja, sayang. Nah, ini di sini ini udah kelihatan ini rumah saya ini, teman-teman. Ini rumah saya. Nah, misalnya saya adalah seorang petugas pajak dan saya udah punya peta seperti ini. Ini sudah bisa dibilang kita sudah punya peta dengan identifikasi lokasi. Nah, kalau misalnya ditanya alternatif pendataan yang bisa digunakan, berarti teman-teman nggak bisa menggunakan alternatif yang kedua identifikasi objek, yang ketiga verifikasi objek, dan yang keempat adalah pengukuran. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bidangnya udah kelihatan pasti itu kepemilikannya siapa, teman-teman bisa pilih alternatif yang kedua atau yang ketiga, identifikasi atau verifikasi. Kapan menggunakan verifikasi? Saat data petanya itu saat Fiskes sudah memiliki data peta dan data PBB sudah punya, jadi sudah punya knob-nya. Nah, ini misalnya teman-teman udah tahu, oh ini ada masjid Jami Sulaiman. Berapa luas tanahnya? Ya teman-teman pakai cara yang tadi sama, klik kanan, ukur jarak. Nah, ini adalah cara paling malas ya teman-teman. Oh, ternyata luas totalnya adalah 375 meter persegi. Ini cara paling malas ya. Ini bisa digunakan saat teman-teman nggak bisa ke lapangan tapi bidangnya kelihatan dan teman-teman udah tahu lokasinya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi datang ke lapangan, tinggal tembak, nggak bisa ditembak ya. Bisa prediksi ukur luasnya lewat Google Map. Ini salah satu cara yang mungkin alternatif kesekian lah ya, karena cara nembak ini akurasinya sangat rendah, tapi paling nggak memudahkan teman-teman dalam proses pengumpulan data luas ya. Seperti itu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari data pasar kemarin misalnya ini adalah salah satu variabel jarak ke tempat ibadah misalnya, dan teman-teman rumahnya misalnya di sini, ya teman-teman tinggal saat teman-teman mencari mencari jarak, tinggal diukur menggunakan sesuai dengan batas jalannya ya. Jangan menggunakan garis lurus. Nah, itu karena ada beberapa kejadian teman-teman ngumpulin data jarak ke CBD ke objek, teman-teman mengukurnya garis lurus, jangan, tapi menggunakan garis sesuai dengan jalur terdekat.
Nah, nanti ada perbedaan pendapat, jalur terdekat itu semua akses, ada yang berpendapat akses yang bisa dilalui mobil sama motor itu harus dipisah jaraknya, tapi ada yang berpendapat jalur apapun itu termasuk akses. Jadi tergantung variabel yang teman-teman operasional variabel yang teman-teman tentukan. Oke. Oke, sampai sini terkait ini gampang ya. Ada pertanyaan nggak terkait mengukur jarak dan mengukur luas menggunakan Google Map? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Ini simple Ya, banget. katanya, Pak. Iya, monggo Mas. Mungkin bukan untuk teknisnya ya, Pak, tapi lebih ke penerapannya gitu ya, Pak. Nggih, monggo. Kan di desa saya itu sebenarnya ada 2 dusun besar gitu, Pak. Ada yang juga sih, tapi istilahnya dua tempat apa ya, 2 pengumpulan kampung gitu loh, Pak. Nah, kelurahan tapi ada 2 dusun ya Mas berarti ya? Ya, 2 dusun dan itu jaraknya cukup jauh gitu, Pak. Jadi terpisahkan oleh sawah yang cukup jauh, hutan yang cukup jauh gitu. Kalau nih Pak, saya pengennya itu sebenarnya 1 dusun aja nih. Soalnya untuk ke akses ke yang dusun satunya itu cukup sulit. Andaikan saya dapat data pun nggak akan bagus gitu. Soalnya sempat saya dulu cari data di sana dan sangat kontras gitu hasilnya, jauh sekali. Nah, andaikan saya milih di 1 dusun nih Pak, tapi kan otomatis nanti untuk pemilihan yang seperti Bapak tampilkan sekarang itu kan pasti 1 desa dalam kepenuhan gitu ya Pak. Itu nanti saya gimana Pak? Andaikan saya pakai 1 dusun, apakah saya potong secara manual gitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oke, karena prosesnya ini adalah kegiatan akademik belajar, boleh teman-teman menggunakan dusun. Ini saya ambilkan contoh di sini aja ya. Ini adalah kelurahan Tangerang, kelurahan saya tinggal waktu kecil. Di sini ada 3 dusun. Dusun pertama, dusun kedua, dusun ketiga. Sama karakternya kayak Mas tadi. Di sini terpisah area sawah. Yang notabene itu saat ditanya harga properti di sini sama sini itu pasti berbeda jauh. Nah, misalnya Mas pengen untuk melakukan analisis properti dalam 1 dusun saja, boleh. Asal Mas bisa membedakan, memberi mendeskripsikan, memvisualisasikan batas dari dusun tersebut. Kira-kira bisa nggak Mas? Bisa kayaknya ya. Kalau di Google Map ini pun kebetulan saya bisa ini. Yang dusun Balapusu ya. Dusun Balapusu. Oh, nggak bisa. Nah, ini bisa kok Mas. Jadi bisa. Tapi nggak semua daerah ini ya, nggak semua daerah disediakan datanya oleh Google Map. Kalau misalnya tidak disediakan datanya oleh Google Map, berarti Mas harus membuat garis batas administrasi sendiri. Kurang lebih gitu Mas. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, untuk yang lain teman-teman ada pertanyaan? Oke, mungkin saya mau iseng ya, supaya ini kan jam ngantuk nih ya. Saya mau iseng. Kita coba absen berapa ya? Dari bawah lah ya. Apa dari tengah? Tengah ini 28, berarti tengahnya 14. Oke, Mbak Mika ada nggak? Ada, Pak. Oke, Mbak Mika coba. Saya cuma iseng aja. Coba perhatikan cara ngukur luasnya daerahnya Mbak. Untuk spoiler aja nanti teman-teman di setelah UTS yang dianalisis adalah kelurahannya masing-masing. Tapi kalau tadi Mas Fikri tadi kalau nggak salah ya, kalau Mas Fikri pengen dusun berarti nanti model pasal propertinya adalah dusun, bukan kelurahan. Kalau misalnya ada teman-teman yang kecamatan, datanya seluas lingkup kecamatan berarti model harga pasar kecamatan. Kalau yang lebih dari kecamatan ya model harga pasar kabupaten. Oke Mbak Mika, boleh share screen untuk praktik aja. Cara ngukur luas dan cara ngukur jarak pakai Google Map. Lagi pakai PC kan ya sekarang ya? Oke, Pak. Bentar, Pak. Itu kan paling cuma 5 menit aja kan? Nggak sampai 5 menit lah. Izin share screen ya, Pak. Mau.
Hmm. Nanti habis ini dipersiapkan, habis 14, 15, Mas Hilal ya. Cuma ini aja sih, sekilas aja. Kalau misalnya sudah bisa, nggak masalah. Ditunjukin, paling 1 menit, 2 menit kan itu. Udah Pak. Sudah kelihatan, monggo. Gimana Mbak? Pertama cari kelurahannya dulu. Kelurahan Manggala. Gini Pak. Eh, Nah, itu kan udah ada tuh. kelurahan ya Pak, maaf Pak. Itu apa? Manggalo itu apa? Kecamatan Pak. Kecamatan. Lebih kecil lagi mungkin. Ini sih. Nah, saya tanya, itu benar nggak batas desanya begitu? Karena Google kadang-kadang ngawur. Gimana Pak? Benar, begitu. Benar nggak? Apanya ya? Batas kelurahannya benar seperti ini nggak? Kurang tahu juga Pak. Hah? Gimana? Oh, belum tahu juga ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang praktikkan cara menghitung luas kelurahan ini, Mbak. Pakai nggak usah terlalu detail, yang penting Mbak tahu caranya. Klik kanan, Klik kanan, tuh ukur jarak, kerja. paling bawah. Nah, klik. Nah, bikin poligon kayak waktu belajar IUT di AutoCAD. Nah, bikin poligon. Tadi gini. Oke. Nah, itu semua kelurahan di nggak usah terlalu detail, panjang-panjang aja, yang penting Mbak bisa ngerti prinsipnya. Gini aja. Nggak usah dirapiin, udah langsung aja. Maaf Pak. Nggak usah dirapiin, langsung aja. Yang penting Mbak tahu prinsipnya. Siapa nih? Ya. Oke, dari sini kan ketahuan tuh. Jadi jarak total itu berarti keliling dari kelurahannya Mbak adalah 10 km dan luas totalnya 2,9 km persegi. Nanti kalau Mbak penasaran, cocokin sama data ini ya, data apa sih namanya? Data dari biasanya itu kan dari Pemda itu kan ngeluarin data luas-luas suatu daerah, mencocokin sama enggak itu, ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengetahui potensi kita lihat di database PBB, apakah luasnya seluas ini. Kalau misalnya kurang, berarti masih ada potensi objek yang belum didata. Tapi kalau misalnya kelebihan, ada 2 kemungkinan. Ada double data di PBB atau proses pengukurannya ada yang kurang ideal. Kurang lebih gitu Mbak ya. Kalau ngukur jarak udah bisa berarti ya dari titik A ke titik B. Tinggal ditarik aja ya. Wes, nggak apa-apa. Yang penting Mbak ngerti. Oke, terima kasih Mbak. Boleh ditutup. Baik Pak, izin stop share Pak. Mas apa tadi? Mas 15 Mas Hilal. Praktikin itu aja Mas. Cara ngukur luas kampungnya Mas. Baik Pak, sebentar Pak. Sudah kelihatan Pak? Dalam proses. Oke, nice. Aku malah ya. Nah, ini Pak. Terus klik kanan. Ini yang measure distance ini kan Pak? Ya, betul. Mister, ini kebetulan Mas kan orang bule nih, jadinya pakai bahasa Inggris. Ya, kotak sembarang aja nggak apa-apa. Yang penting Mas tahu prinsipnya. Baik. Ini gimana ya? Gini ya Pak, kurang lebih. Oke, nice. Berarti di sini kan udah ketahuan ya. Total distance 43, terus total areanya 100 km persegi. Nanti kalau mau iseng bisa dicocokkan dengan data-datanya dari pemerintah daerah. Udah gitu aja Mas. Terima kasih Mas. Siapa? Yang selanjutnya teman-teman saya kenalkan dengan yang namanya SAS Planet. Nah, ini saya lupa ngasih linknya kemarin. Harusnya saya minta tolong di download dulu, tapi nggak apa-apa.
Mana ya? Modul. Nah, untuk kepentingan pembuatan peta ZNT atau pembuatan peta rincik, peta blok itu biasanya membutuhkan peta ya. Bisa peta garis, bisa peta citra udara. Nah, salah satu foto citra udara yang bisa kita unduh adalah dari Google Map atau SAS Planet. Nah, kelemahannya di Google Map ya kayak tadi kayak share screen apa namanya kayak screen capture gitu kan. Nah, kalau dari SAS Planet dia bentuknya udah semacam peta raster ya yang nanti siap digunakan. Nah, ini minta tolong teman-teman download ini dulu karena ini nanti kita gunakan setelah UTS. Copy link. Nih, download ya, teman-teman. Monggo download sekarang saya tunggu. Itu kalau proses downloadnya sekitar 15 menit kalau nggak salah. Nah, sambil teman-teman download, saya akan praktikan cara mengunduh peta dari SAS Planet. Pertama, teman-teman setelah mengunduh aplikasi SAS Planet, ini ya, dia bentuknya folder, dia aplikasi portable, jadi tidak perlu diinstal. Saat diunduh, ekstrak zip-nya saja, kemudian langsung cari file exe-nya, execution. Nah, di sini ada SAS Planet execution. Kita klik, nanti dia akan akan keluar aplikasinya. Oke, agak lama. Yang lama bukan aplikasinya, memang lemot aplikasi saya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang pakai Mac, iOS tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Karena ini dia aplikasi freeware, jadi dia tidak punya tuntutan untuk menyediakan aplikasi yang kompatibel dengan semua jenis OS. Jadi dia kebetulan hanya mengeluarkan OS di Windows saja. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Kemudian apa yang perlu kita nah, di sini kita bisa mengunduh peta raster dari berbagai macam negara ya. Tapi bagaimana kita langsung misalnya saya ingin mengunduh desa saya. Bagaimana caranya mengunduh? Apakah harus scroll kemudian screen cap atau bagaimana? Tidak. Teman-teman pertama yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama itu adalah mencari mencari koordinat. Teman-teman yang teman-teman butuhkan itu adalah koordinat koordinat kiri atas sini sama kanan bawah sini. Tujuannya apa? Koordinat ini nanti secara otomatis dia akan membentuk sebuah frame. Jadi butuh dua koordinat aja dia akan membentuk sebuah frame. Nah, frame inilah yang area yang akan diunduh dari aplikasi SAS Planet. Berarti bagaimana cara mencari koordinat? Teman-teman udah tahu, tinggal klik saja ke titik yang kita inginkan, misalnya di sini. Nah, ini di sini ada informasi ini ya. Kita copy dulu aplikasinya. Kita copy dulu ininya. Di sini lah ya. Aduh. Ini sebenarnya enakan teman-teman saya ajak ke lab sebenarnya, cuman karena lagi pandemi dan nggak semua komputer kompatibel, akhirnya beginilah. Kemudian satu lagi saya ambil yang kanan bawah. Sorry. Kanan bawahnya tadi mana? Sini ya. Sampai sini. Ini teman-teman konversi ini jadi teks dulu biar nanti kita tinggal copy paste. Nah, ini kiri atas itu 7 1 573.
kemudian 109 0366 0366. Ini kanan bawah, kanan bawah 7 193 193 109 0611 0611. Oke. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Sosplanet, Operation, kemudian Selection Manager. Pelan-pelan ya, sorry. Masuk ke Operation, kemudian Selection Manager, kemudian di sini kita masukkan by koordinat. Oke. Nah, dari koordinat ini kita masukkanlah itu apa namanya koordinat ini. Pak, itu kan koordinatnya berbentuk derajat, sama aja. Masukin aja di sini. Oke. Yang ini. Apply. Oke, setelah di-apply, teman-teman akan ditemukan akan muncul Windows seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama zoom. Ya, di sini ada pilihan zoom. Kalau zoomnya 1 tentu kecil banget petanya. Kalau zoomnya 29 24 tentu gede, lebih detail. Nah, kita ambil yang moderat, yaitu sekitar 20 karena ada beberapa titik. Ini kan sebenarnya foto citra udara ditempel-tempel ya teman-teman, digabung. Ada beberapa titik yang zoomnya nggak sampai 24. Kalau untuk kota yang padat dia sampai 24. Tapi untuk daerah perkotaan kecil atau daerah pedesaan itu dia biasanya 20 ke bawah. Jadi yang paling moderat adalah 20. Kemudian di sini teman-teman klik, saya lupa, over all tiles, maksudnya apa? Kan saya tadi bilang yang namanya peta ini itu adalah kumpulan dari peta-peta yang digabungkan oleh Sosplanet ya. Jadi dia berbentuk tiles atau upin lah ya. Kemudian klik yang ini start post. Nah, ini map-nya teman-teman bisa pilih penyedia map-nya siapa aja. Ada Nokia, ada Google Map. Nah, kita pakai yang Google Map aja. Satelit ya. Kalau teman-teman downloadnya yang traffic, nanti bentuknya hanya peta garis. Kalau yang satelit, dia foto citra udara. Oke, kemudian start. Nah, ini proses pengunduhan citra gambar dari peta daerah yang tadi saya pilih. Oke. Nah, ini kenapa lama? Karena tadi saya terlalu besar ngambil koordinatnya. Makin rentang petanya itu makin kecil, dia makin cepat. Tadi saya terlalu luas ya, satu kelurahan. Nah, biasanya setelah teman-teman udah punya peta raster ini, teman-teman akan meregistrasi petanya ke aplikasi Quantum GIS atau mungkin ArcGIS, yang mana foto citra udara tadi diberi koordinat atau di geotagging istilahnya. Nanti teknik geotagging ada 2, canvassing atau pakai koordinat. Kalau canvassing itu berarti kita cari semacam landmark di peta di dunia nyata, kemudian diklik ke peta di Quantum GIS-nya. Kalau misalnya pakai koordinat, pakai tadi koordinat kiri atas sama kanan bawah. Itu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, ini prinsip dasarnya aja deh. Teman-teman nggak usah terlalu detail, paling nggak pernah dengar aja. Oke. Ini udah belum sih? Oh, teks complete ya. Nah, setelah complete, ini kan udah download. Ini teman-teman belum punya petanya ini. Ini dia baru istilahnya mengcapture gambarnya tuh ke cache-nya ya, atau ke tempat penyimpanan sementaranya. Untuk download teman-teman harus masuk ke operation lagi, ke selection, kemudian last selection, kemudian pilih stage, kemudian
kasih namanya, misalnya peta balap, ya. Pilih foldernya, klik yang titik 3, pilih foldernya di mana paling aman di desktop biar gampang nyarinya, save. Oh, kemudian Google Map jangan lupa ininya, zoom-nya jangan lupa 20. Oke. 20, kemudian satu lagi apa yang saya lupa ya? Udah kayaknya. Ini taruh di Google, taruh di desktop. Namanya tes. Nah, ini tinggal start. Nah, dia nanti akan meng-create gambar JPEG yang ada muncul di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ada yang salah kan? Yang salah karena tadi koordinat yang saya masukkan kebalik. Jadi, nggak ada peta yang terdownload. Ya, prinsipnya seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk apa namanya, untuk ini? Untuk apa namanya, mekanisme download SAS Planet. Nanti teman-teman untuk tugas minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 adalah mendownload peta kelurahan di kelurahan masing-masing. Dan untuk beberapa teman-teman bisa jadi di Google-nya kelurahannya tidak ada batas administrasinya di beberapa daerah. Kemarin itu ditemukan di daerah mana tuh, Pulau Madura, kemudian di di utara Jawa Timur, saya lupa nama daerahnya, kemudian di Sumatera ada beberapa daerah itu kelurahan itu tidak ada di Google Map, ada tapi tidak tepat batas administrasinya. Terus kemudian di Kota Malang itu ada beberapa kelurahan yang batas administrasinya kurang tepat. Nah, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan untuk SAS Planet? Tadi saya gagal, nanti saya buatkan tutorialnya deh. Saya ada tutorialnya, saya kirim ke teman-teman. Tapi prakteknya nanti aja setelah UTS. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Iya, monggo Mas. Tadi kan koordinat yang dipilih itu pojok kiri atas sama kanan Kita bawah sama ya, Pak? kanan bawah ya. Nah, itu kalau desanya bentuknya nggak jelas, nggak beraturan gitu gimana, Pak? Nah, ini kan hampir semua desa nggak beraturan, Mas. Pokoknya dikira-kira aja, dikira-kira titik kanan atas yang kalau di frame itu kotak kena semua wilayahnya. Dikira-kira aja di wilayah. Karena apa namanya, hampir semua daerah batasan administratif itu di Indonesia saya rasa jarang banget, malah nggak ada kali ya daerah yang bentuknya beraturan. Jadi mungkin kayak Mbak siapa tadi yang bentuk kelurahannya seperti itu ya, nanti banyak space yang bukan kelurahan yang ke capture karena posisinya kita harus buat frame yang bisa memuat semua wilayah. Nah, kurang lebih gitu, Mas. Nah, jadi dikira-kira aja. Nah, nanti ada lagi, ada yang lagi yang lain? Nggak ada ya, mantap. Oke, sekarang saya mau review. Ini satu lagi Quantum JS, tapi nggak usah lah. Quantum JS kemarin itu kalau Quantum JS untuk buat peta strendy nanti habis UTS aja. Jadi benar-benar mohon maaf nih teman-teman, habis UTS teman-teman bakal kerja keras karena tugas perhitungannya banyak banget. Ada regresi berganda di sana 2 pertemuan, ada analisa CTT 2 pertemuan, ada quality rating 2 pertemuan, udah 6 tuh, dan 1 pertemuan untuk ASR atau evaluasi penilaian massal. Nah, kalau dibuat apa namanya ya, ujian UAL itu nggak semua materi dapat. Akhirnya saya buat PPMK yang mana nanti setiap minggunya tugasnya itu adalah cicilan dari cicilan lagi. Menyicil tugas-tugas bagian-bagian pasal-pasal dari PPMK. Kurang lebih gitu. Jadi yang untuk UTS saya kayak trade off lah ya, saya beri keringanan. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan saya sudahi aja karena kayaknya udah selesai materinya. Atau mungkin ada pertanyaan yang pengen direview terkait materi sebelumnya. Monggo, kalau misalnya ada. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak. Yang kuis kemarin itu kan ada ditanya ZNT yang cocok tuh menurut Anda ada berapa? Nah itu tuh ZNT tuh ada 1 ya Pak, itu ya Pak? Oke. Yang soal kuis kemarin Pak. Oke. Soal yang kemarin ya. Oke. Penilaian latihan.
Nggak bisa. Kemarin apa sih foldernya? Milan, Pandas, modul literatur latihan. Apa ya folder kemarin? Bahan ajar, latihan. Oh ini di bank data, di bank soal, sorry. Di bank soal. Di bank soal. Yang kelas ini berarti yang pertama. Kalian teman-teman udah tuker-tukeran kan sama kelas sebelah soal? Udah belum? Sudah, Pak. Ah, karena soalnya beda. Ini yang kelas ini bukan? Yang ini bukan, Mbak? Iya, Pak. Kelas ini yang ini, Pak. Oke. Kita bahas ya. Saudara mengidentifikasi data yang dimiliki. Ini ceritanya peta ZNT-nya Kota Palu. Saudara menemui potongan peta ZNT sebagaimana di bawah. Menurut saudara, apakah ada yang janggal di peta ZNT ini? Apa saja kejanggalan yang bisa saudara identifikasikan? Nah, sekarang kemarin kan udah saya review sedikit ya terkait peta ZNT ya. Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Peta ZNT itu ngasih kodenya pakai apa, Mbak? Ngasih kodenya. Ingat nggak? Kodenya. Ini kan dia pakai 02, 03, 01, 04. Ini adalah pengkodean blok. Nah, kalau ZNT kodenya apa? Ingat nggak? AA bukan, Pak. Oke, nice. AA sampai ZZ. Ya, jadi dia cuma punya dua pilihan karakter, huruf semua. AA, AB, AC dan seterusnya sampai ZZ. Itu yang kejanggalan yang pertama, ya. Kan ini kan semuanya ini apa namanya? Angka kan. Nah, terus kejanggalan yang kedua apa, Mbak? Cara ngasih kodenya itu berurutannya seperti apa? Ingat nggak? Ini satu. Mengular, Pak. Oke, nice. 2 mengular. Ini mengular nggak ini? Random, lihat. 1, 2, 3, 4. Kalaupun ini benar peta ZNT-nya ya paling nggak yang paling kiri atas yang mana? Yang ini kan. AA. Terus kemudian sini AB. Kemudian ini AC. Baru sini AD. Oke, dapat poinnya, Mbak? Dapat nggak poinnya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada yang masih ada yang janggal nggak di peta ZNT ini? Kemarin tuh kuisnya yang nomor 3 sih, Pak. Nah, itu yang ditanya tuh ada berapa ZNT yang ada di peta Oh, ini. yang ini. Oh, yang ditanya di sini. Oke. Nah, ada berapa ZNT yang jadi zona nilai tanah itu adalah sekelompok tanah yang kemungkinan indikasi nilainya sama. Nah, biasanya yang paling mempengaruhi nilai itu adalah lokasi. Kita lihat di sini. Kira-kira apa perbedaan setiap bidang tanah ini? Apa perbedaan setiap bidang tanah ini terhadap jalan? Bedanya apa? Kita lihat yang pertama. Objek nomor 5. Dia punya orangnya sama. Yang 05. Dia punya 2 akses jalan. Jalan apa nih? Torulemba dan Porong Lagarutu. Kemudian ada objek kita ganti warna lagi. 06, 07, 0 A 300, 301, 302. Dia apa namanya berada dalam hanya memiliki 1 akses jalan. Kemudian yang ini tidak punya akses jalan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen merekomendasikannya bisa saja ini zona sendiri. Kemudian yang punya akses jalan sama ini apa namanya? Ini jalan sendiri. Kemudian yang tidak punya akses sama sekali ini zona sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau zona itu yang paling menentukan adalah lokasi. Saat mereka punya 2 akses, saat mereka punya akses, sama saat mereka tidak punya akses itu biasanya terkelompok jadi 1 zona. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kan ada apa namanya? Ada yang ditusuk sate. Nah, kira-kira mau dibuat zona sendiri juga boleh. Asal
teman-teman punya keyakinan bahwa yang tusuk sate ini dengan yang kanan kirinya nilainya berbeda jauh. Tapi kalau nilainya mirip-mirip ya udah jadikan satu zona aja. Bayang nggak Mbak kira-kira? Kenapa ada 3 zona di sini? Menurut saya, karena setiap orang punya persepsi beda-beda dan nggak selalu salah dan nggak selalu benar. Kenapa yang 05 ini punya saya jadikan zona sendiri? Menurut Mbak kenapa? Halo Mbak. Karena biasanya kalau di posisi yang kayak gini tuh nilai tanahnya lebih tinggi, Pak. Soalnya Karena dia punya dua, akses jalan. karena dia punya 2 akses jalan. Nah, kemudian ada yang 05 apa tuh? Kemudian yang ini yang apa sih namanya 0303, 07, 300, 301 ini jadi satu zona karena apa? Karena dia berada dalam satu area jalan. Sedangkan yang 09 dia tidak punya akses jalan maka dia jadi zona sendiri. Nah, kalau kemarin saya lihat ada teman-teman yang setiap kotak zona sendiri-sendiri. Nah, itu ya mungkin karena belum firm ya, belum saya terangkan secara firm, jadi teman-teman mendeskripsikan seperti itu. Ya paling enggak Mbak udah punya bayangan. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak? Berarti Pak utamanya tuh aksesnya ya Pak, sama Yang paling nilai utama tanahnya. akses. Nah, Akses. ini tuh yang huruf A itu kalau nggak salah buat masjid ya Pak. Nah, itu kan penggunaannya masjid. Apakah itu memengaruhi juga buat nilai zona tanahnya? Oke, abaikan masjidnya dulu. Saat dia jadi tanah properti biasa, nilainya kira-kira sama apa enggak? Dengan tanah kanan kirinya? Sama Pak. Nah, sama. Maka kalau sama dia masuk satu zona, tapi nanti dalam administrasi PBB dia dapat flag atau dapat tanda bahwa dia fasilitas umum. Kalau itu fasilitas umum. Tapi kalau itu apa sih namanya masjid pribadi, kemudian masjid punya yayasan itu tetap objek pajak, tapi nanti objek pajak PBB-nya 0. Nanti ada fasum, kalau fasum SPPT-nya nggak diterbitkan, tapi bidangnya tetap ada. Jadi yang kita bicarakan adalah zonanya. Walaupun itu objeknya nggak dijual, tapi kalau misalnya dijual kira-kira sama kanan kirinya sama nggak nilainya. Nah itu kalau misalnya sama berarti dia masuk satu zona. Terus contohnya misalnya taman mini TMII itu kan luas banget tuh TMII. Itu bisa jadi satu zona sendiri. Tapi nilainya tidak bisa dinilai secara massal. Karena apa? Luasnya lebih dari 10.000. Maka dia dilakukan penilaian individu. Terus Pak, itu kan punya pemerintah. Ya, kalau punya pemerintah kenapa? Ya tetap ada nomor objek pajaknya, tapi nilai apa namanya PBB-nya mungkin dapat fasilitas dari pemerintah pusat Jakarta, ya. Karena walaupun itu institusi pemerintah, dia tetap punya kewajiban pembayaran pajak. Kayak contohnya lah, pemerintah DJP punya mobil dinas, emang nggak bayar pajak? Bayar, cuman pajaknya lebih rendah daripada yang lainnya. Karena dasar pengenaan pajaknya beda dengan mobil milik pribadi, yang mana di situ ada PPNBM-nya, ada PPN-nya, sehingga dasar pengenaan pajaknya lebih tinggi. Kurang lebih gitu, Mbak. Jadi saat dia jadi fasum dilihat kanan kirinya, karakternya. Sama nggak karakternya? Kalau karakternya sama, bisa dijadikan jadikan satu zona, tapi kalau dia karakternya unik, misalnya tanahnya lebih dari 10.000, ada bangunan teknis di atasnya, atau apa sih namanya? Ada bangunan teknis sama bangunannya lebih dari 4 lantai misalnya, itu tanahnya bisa jadi satu zona sendiri karena dia dilakukan penilaian secara individu. Karena lebih gitu Mbak. Bisa ya Mbak ya. Tapi bisa juga dia masuk zona nilai tanah yang sama dengan kanan kirinya. Ada lagi Mbak mungkin? Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang lain. Yang untuk yang ini masih ada yang ini ya, masih ada yang kurang ya. Di mana di peta ZNT ini, yang namanya peta ZNT itu kata kuncinya adalah batas imajiner yang tidak bergantung batas alam atau batas buatan manusia. Nah, di peta ZNT ini dia sangat bergantung pada batas alam dan buatan manusia. Lihat, yang 01 dia mengikuti jalan. Yang 04 mengikuti jalan. Yang 02 mengikuti sungai. 03 mengikuti sungai dan jalan. Ini
secara tidak langsung dia membuat zona berdasarkan batas alam dan buatan manusia. Padahal yang namanya zona nilai tanah itu mengabaikan batas alam dan buatan manusia. Nah, kalau misalnya dibuat dibuat zona di sini, ini bisa jadi zonanya seperti ini, teman-teman. Yang merah ini nilainya sama. Ya. Karena apa? Sama-sama di pinggir jalan. Ya enggak? Kemudian yang di pinggir sungai mungkin karena banjir, dia juga sama. Ini sama. Nah, sama. Nah, kemudian baru yang lainnya bisa dianggap nilainya sama. Jadi kalau kayak gini, kalau misalnya teman-teman mau ngasih kode, ya berarti sini, aduh, gede banget. Di sini AA, AB, AC, AD, AE, AF. Bayang ya teman-teman ya, zonanya mengikuti nilai dari properti itu, nilai kemiripan karakter dari properti itu, sama-sama di pinggir jalan, ya kan? Sama-sama di pinggir kali, ya. Sama-sama perumahan, sama-sama perkantoran, sama-sama daerah komersil, itu jadi satu zona. Jadi zonanya tidak terpaku batas alam dan batas buatan manusia. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita buka yang soal satunya ya, biar teman-teman punya bayangan juga ya. Soal yang satunya. Yang soal ini teman-teman yang mau teman-teman tanyakan yang soal yang nomor berapa? Udah lihat belum? Jangan yang belum. Oke lah, yang inilah yang mirip-mirip ya, yang kayak tadi ya. Ini teman-teman juga udah bisa nebak nih. Salahnya di mana? Coba Mbak Alvira. Kira-kira yang salah di mana nih? Yang nomor 2 ini, peta ZNT ini. Dibandingkan dengan yang kita diskusikan tadi, kira-kira ada yang beda nggak dari yang kita diskusikan tadi? Ini nggak mengular ya, Pak? Nggak mengular? Nggak mengular, oke, mengular. Nggak mengular, oke. Terus harusnya bagaimana? Harusnya gimana? Ini udah benar belum ini? Ya, ini. Yang A ini udah benar belum? Udah benar, Pak. Kalau membuat peta ZNT dimulai dari mana? Dari Kiri. kiri atas, ya kan? Kiri atas ya, ini udah benar. Abi udah benar belum? Abi udah benar belum? Salah ya, Pak? Salahnya apa? Yang benar gimana? AB itu seharusnya yang di AC. Mengular atas bawah. Oh, bisa juga ya, kanan. Ya, kan bisa ke kanan kan? Ya. Bisa ke bawah kan? Nah, ini kan AA nempelnya ke AB nih, mau ke bawah, mau ke samping, dia nempel A kan, berarti dia udah benar. Nah, sekarang yang AA ini benar salah? Di sini ada AA, kemudian di sini ada A lagi. Benar salah? Saat suatu zona walaupun nilainya sama, AA ini nilainya sama, teman-teman. Tapi dia terpisah oleh zona yang lain. Maka dia harus diberi nama baru. Berarti sini AC. Ya, saya ulangin ya. Saat suatu zona yang indikasi nilainya sama, tapi terpisah oleh zona yang lainnya, nih AA, ini nilainya sama, tapi dia terpisah zona AB sama AC. Maka dia diberi diberi nama kode ZNT yang berbeda. Ya.
Berarti di sini AA, AB, AC, AD sini, AD, AE, AE, AF, AG, AH. Oke, kebayang nggak teman-teman? Kebayang lah ya. Jadi mengularnya itu nggak saklek mengular ya. Yang penting itu apa sih namanya? Ada polanya lah. Ya, ada polanya lah. Terus kemudian misalnya indikasi nilainya sama tapi dia terpisah oleh zona lain, maka dia harus diberi kode yang berbeda. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mas. Memastikan saja, Pak. Jadi sebenarnya ZNT tadi memisahkan membedakan yang batas alam sama manusia atau tidak ya, Pak? Yang ZTT enggak. Dia batas Tidak. imajiner yang mengabaikan batas alam dan buatan manusia. Lihat ini ya, zona AC ya. Zona AC itu dia kanan kiri jalan. Kanan kiri jalan. Zona AC ini kanan kiri jalan. Kanan kiri jalan. Ya. Kalau misalnya dia mengindahkan atau memperhatikan batas alam dan buatan manusia, maka dia zonanya seperti ini. Jadi zona sendiri. Ini jadi zona sendiri. Kebayang nggak? Ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang mengindahkan atau yang memperhatikan batas alam dan buatan manusia itu adalah peta blok. Peta blok. Peta blok. Kalau peta blok harus memperhatikan batas alam dan buatan manusia. Batas alam buatan manusia sama batas administrasi. Ya, itu bedanya antara peta blok sama peta ZNT. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Ini kalian sebelum UTS nggak banyak tugas ya? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Insya Allah. Enggak, saya nggak ngasih tugas kok. Maksudnya nanya doang. Maksudnya nanti yang habis UTS penilaian massal pasti ada tugas setiap minggunya. Jadi teman-teman harus siap ini, siap apa ya namanya, siap kopi kali ya, supaya bisa membagi waktu. Nggak ada hubungannya juga ya kopi sama membagi waktu. Oke, untuk latihan soalnya udah begini aja. Ada lagi pertanyaan nggak teman-teman? Monggo, diskusi aja nih. Pak, izin Pak, Monggo Mas. terkait aplikasi yang tadi Bapak share itu Pak, kayak saya udah download cuman kayaknya datanya ada yang korup gitu Pak, nggak bisa dibuka aplikasinya Pak. Oke, nanti Mas buka modulnya, tapi nanti habis UTS saja. Itu berarti ada file yang harus di-download, file tambahnya yang harus di-download. Nanti di-replace, nanti bisa. Tapi nanti aja habis UTS, ya Mas ya? Iya Pak, baik. Oke, itu ada satu file yang harus di-download, di-update, nanti di-replace, nanti bisa digunakan. Sebenarnya ada catatannya di modul. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada lah ya. Oke. Kalau nggak ada, mungkin gitu dulu Mas Bimo ya. Nah, teman-teman silakan refreshing sebelum ujian. Ngomong-ngomong kenapa nggak mulai hari Senin sih? Ada apa hari Senin? Artinya diberi waktu gitu Pak untuk persiapan. Soalnya dulu kan awalnya mau ada di kantor gitu ya Pak. Nah, sepertinya kemarin informasinya itu untuk mobilisasi, tapi ternyata jadinya online. Ya. Oke. Terus online-nya katanya ini ya, diawasin ya. Ngawasinya gimana tuh? Pakai Zoom Pak, pakai SEB. Oh, SEB ya. Ya, itu pakai SEB kalau laptopnya ada 3 juga ya nggak ngaruh ya SEB-nya ya. Ya wes gitu aja. Udah teman-teman istirahat ya teman-teman ya. Jaga kesehatan. Dibaca ulang modulnya. Tapi sebenarnya nanti soalnya banyak kan hasil diskusi kita di kelas. Nah nanti setelah UTS baru benar-benar teori. Nah itu nanti mohon saya minta izin dari awal sudah disclaimer. Nanti teman-teman nggak bisa lagi menghindar tugas setelah UTS. Makanya tugas-tugas itulah nanti kalau dikumpulkan menjadi PPMK ya, biar teman-teman punya experience untuk melakukan satu siklus penilaian massal dengan 3 metode dan 1 metode evaluasinya. Gitu aja teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, wes saya mau tidur siang, nggak bisa juga, saya mau rapat maksudnya. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan dari 2 soal itu yang pengen ditanyakan, silakan PM atau lewat grup, silakan. Kalau mau tentir saya nggak mau ngasih karena memang materinya udah lewat semua, materinya dikit maksudnya. Sebenarnya saya pengen ngasih yang terkait
analisis ZNT, tapi Pak Wayan nggak menyarankan, dia pengennya pendataan aja, ya wes berarti pendataan aja. Jadi materinya lebih simpel, itu cuma materi 4 pertemuan. Udah gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini ya teman-teman. Silakan istirahat, persiapkan ujiannya dengan baik. Ini open book ya, jadi teman-teman siapkan bahan-bahannya biar nanti pas ujian teman-teman nggak terlalu lama nyari contekan ya. Dan ini cuman 90 menit. Nah, saya prediksi itu 5 soal essay itu paling 5 kali 3 menit, 15 menit. Kemudian yang kasus itu 2 soal itu paling 15 menit, 30 menit, ya paling 45 menit selesai lah ya teman-teman ya. Jangan memalukan saya ya. Saya udah gampangin soalnya, kerjanya lewat kan, ngalu-maluin. Ya. Terus yang lewat dari 90 menit saya korting ya. Karena soalnya disetting 45 menit gitu teman-teman. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.